Sebagai rakyat, terus terang saya kecewa sama Pak Prabowo. Saya pikir Bapak Prabowo ini bakalan seperti waktu di kampanye. Bapak bakal jadi macan Asia. Bapak bakal sehebat Bung Karno atau setangguh Pak Soeharto. Tapi nyatanya, ya, Bapak cuma sekelas Pak Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Coba saya lihat dulu, ada muka sedih nggak? Anja. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan Syukurin. Anda kecewa, Hastro menangis, Ibu Mega menangis, PDI menangis, semuanya menangis. Tapi kami bahagia, Pak. Cuma rakyat yang bisa mengadili Jokowi. Nah, salah yang diadili itu bukan Jokowi tetapi Megawati. Salah ngomong sampean, karena kenapa? Yang membeli Indosat itu Bapak Soeharto. Yang menjual Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya, kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang parodi kocak Mas Jimmy Swilo ya. Tentu teman-teman yang sudah biasa mengikuti konten-konten yang kami buat, baik di channel ini maupun di channel-channel sebelumnya, tentu tidak asing dengan Mas Jimmy Swilo ya. Mas Jimmy Swilo adalah konten kreator spesialis parodi gitu ya. Dan kali ini yang bersangkutan memarodikan Prabowo yang sedang memantau ya, pidato Prabowo yang sedang memantau orang-orang yang sedang sedih di negeri ini. Ternyata Prabowo itu sedang menyindir kader-kader kebo teman-teman ya, yang saat ini bisa dipastikan lah sedang sedih karena tidak berhasil mengadu domba Prabowo dan Jokowi ya. Juga sedih karena kader-kader elitnya sebentar lagi akan menggunakan rompi oranye semua. Selain itu juga masih ada saja gitu ya teman-temannya desakan dari para netizen ya agar emak kebo segera diadili terkait kebijakan-kebijakannya ketika menjadi presiden di masa lalu. Coba bayangin ya kan, yang minta di yang di apa namanya ya, ibaratnya itu yang dikuar-kuarkan itu adili Jokowi gitu. Narasi yang digembor-gemborkan adalah adili Jokowi. Nggak taunya masyarakat Indonesia kan nggak bodoh semua ya kan. Masyarakat di Indonesia ini yang secara apa namanya ya, ibaratnya tuh mudah dibodoh-bodohi, itu sekarang persentasenya sudah sedikit ya kan. Lebih banyak itu masyarakat yang sudah sulit dibodoh-bodohi karena sudah melek informasi ya kan. Akhirnya apa? Mereka menuntut balik ya, membuat gerakan-gerakan yang meminta agar Mak Kebo itu diadili terkait kebijakan-kebijakannya ketika menjadi presiden. Hahaha. Selain itu teman-teman juga ada video dari kader kebo ya yang macak membela rakyat dengan mengatakan bahwa efisiensi itu sebetulnya merugikan rakyat. Banyak sekolah yang mau dibangun, berapa ribu sekolah yang mau dibangun di Indonesia karena efisiensi akhirnya tidak ada sekolah yang dibangun. Ada rakyat mana yang dirugikan? Kader kau itu yang suka korupsi ya, yang rugi ya toh iya. Dengan adanya efisiensi itu sama saja menutup ruang bagi kader-kader kalian yang selama ini suka memainkan anggaran. Kok celaka kali kau ini mau ngibulin rakyat.
Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini Pak parah Prabowo, Ya, saya perhatiin akhir-akhir ini banyak banget loh Pak yang pasang muka sedih gitu. jangan ada muka-muka sedih. Bukan saya Pak, kalau saya mah selalu ceria Pak, walau bagaimana keadaan saya selalu ceria. Coba Bapak lihat yang lain. A few moments later. Ini parah. Coba, saya lihat dulu ada muka sedih nggak? Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Jadi yang masuk golongan orang yang sedih di Indonesia itu ya, terutama elit itu tadi ya ada yang saya ingat ada 4 gitu ya. Pertama itu si ikan buntal ya, si tukang gaduh. Kemudian si Sekjen Moncong Kura-Kura, kemudian juga si Mbah Sengkuni dan juga Mak Kebo. Hah? Aduh Mak Kebo. Sedang sedih toh Anda ini. Hah? Saya kok nggak tahu gitu loh. Saya ngiranya Anda ya masih arogan sampai saat ini. Muncung Anda masih aja nggak bisa dikendalikan, nggak bisa diatur. Itu pikir saya gitu kan. Ya karena saya ingat lah pidato-pidato Anda beberapa waktu yang lalu gitu kan, yang katanya mau menggeruduk Kapolri, mau menggeruduk KPK kalau Sekjen Moncong Kura-Kura ditahan. Nah, sekarang coba sekarang berani nggak mendatangi KPK? Jangan-jangan Anda sendiri nanti yang dijadikan tersangka. Lanjut. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Keren sekali teman-teman ya, pidato mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini, yakni Jokowi. Walaupun kita ketahui bersama dan kita sadari bersama ya, ini orang sebetulnya kan nggak berwibawa. Iyalah, ini kan orang gorong-gorong ya kan, pelo, apalagi
Banyak itu julukan yang diberikan kepada Mulyono oleh para pembencinya, tapi nggak tahu ya kan, orang yang lemes seperti ini, orang yang kurus seperti ini, coba bayangin, ini menurut Luhut Binsar Panjaitan, ini adalah presiden paling sukses memimpin Indonesia, membawa Indonesia melaju melampaui batas yang pernah terbayangkan. Dan apakah pidato barusan sedang menyindir Ibu Ketum? Kan tadi Pak Jokowi mengatakan, yang disalahkan Jokowi. Begini, yang disalahkan Jokowi. Yang disalahkan Jokowi. Nah, sekarang saya bertanya, yang menyalahkan Pak Jokowi siapa? Ya Kebo lah, sama Ibu Ketumnya juga. Jadi menurut saya ini adalah sebuah pernyataan terbuka gitu ya, walaupun tidak secara eksplisit ya, melainkan secara implisit ya. Ini adalah pernyataan Pak Jokowi untuk menantang perang gitu loh. Kader-kader Kebo termasuk Mak Kebonya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar nih guys. Cuma rakyat yang bisa mengadili Jokowi. Nah, salah yang diadili itu bukan Jokowi tetapi Megawati. Salah ngomong sampean, karena kenapa? Yang membeli Indosat itu Bapak Soeharto. Yang menjual Megawati, yang mengembalikan aset dari tangan asing itu Bapak Jokowi, malah yang melunasinya. Ya, ini rakyat apa namanya, agak oneng ya. Ganti ya, bukan adili Jokowi tapi adili Megawati. Mau yang menjual Indosat itu Megawati, bukan Bapak Jokowi. Iya, saya juga sependapat teman-teman ya dengan yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Bukan cuma rakyat yang bisa mengadili Jokowi, karena yang seharusnya diadili bukan Jokowi, tetapi yang seharusnya diadili adalah Mak Kebo ya, karena banyak sekali kebijakan-kebijakan di masa pemerintahan Mak Kebo itu yang justru merugikan bangsa dan negara. Nah, sementara di masa pemerintahan Pak Jokowi nggak pernah Pak Jokowi ini menjual aset, itu keren kali ya. Ya, tolong dicatat itu ya, anak-anak Kebo ya, kemudian juga anak-anak Onta. Di masa pemerintahan Pak Jokowi yang menurut kalian itu morat-marit, porak-poranda, penuh dengan berbagai macam ya itulah gitu ya, kekurangan, faktanya tidak pernah ada aset yang dijual. Coba bayangkan tuh di masanya Mak Kebo, Indosat dijual, tanker dijual, apalagi blok minyak di luar negeri, lupa saya namanya, dijual, kemudian 2 pulau dijual. Aduh, lanjut. Sebagai rakyat, terus terang saya kecewa sama Pak Prabowo. Saya pikir Bapak Prabowo ini bakalan seperti waktu di kampanye. Bapak bakal jadi macan Asia. Bapak bakal sehebat Bung Karno atau setangguh Pak Soeharto. Tapi nyatanya ya, Bapak cuma sekelas Pak Jokowi. Pak, kalau untuk pertemanan Pak, Bung Karno itu lebih dahsyat lagi daripada Bapak berteman dengan Pak Jokowi. Bung Karno punya 6 teman sahabat dekatnya, itu semua dimasukkan penjara Pak sama Bung Karno. Bapak ingat Sultan Syahrir itu teman seperjuangannya, Perdana Menteri pertama di Indonesia, dan orang-orang menyebutnya Tritunggal di Indonesia ini. Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Bung Hatta itu dimasukkan dalam penjara cuma karena perbedaan prinsip Pak. Terus Buya Hamka Pak, Buya Hamka dimasukkan juga sama Bung Karno, padahal itu guru ngajinya Pak, gurunya Bung Karno yang sering besuk Bung Karno di pengasingan, masuk Pak karena perbedaan prinsip. Terus Kartosuwiryo Pak, Kartosuwiryo itu teman sekamar Pak, sekamar kos dengan Bung Karno. Kalau Bapak sama Pak Jokowi kan belum pernah sekamar Pak, ini sekamar Pak, dimasukkan dalam penjara Pak. Terus Muhammad Rum yang buat perjanjian Rum-Royen itu juga masuk Pak, itu teman-teman seperjuangannya. Safruddin
Prawironegoro, terus Kasman Singo Dimejo, Kasman Singo Dimejo, itu semua sahabat Pak, sahabat karibnya Bung Karno. Terus Pak Harto Pak, Pak Harto itu pernah memenjarakan Bung Tomo. Siapa di Indonesia ini yang gak kenal Bung Tomo? 10 November, Hari Pahlawan, itu ada patungnya Bung Tomo. Pernah dipenjarakan sama Pak Harto Pak, karena perbedaan prinsip. Pak Harto juga pernah mengasingkan Bung Karno, walaupun itu mantannya, seniornya. Itu loh pemimpin-pemimpin yang jadi impian saya, yang membuat Indonesia menjadi besar, karena pandangannya demi bangsa dan negara, bukan demi teman, kroni, kelompok dan golongan. Sedangkan sekarang Bapak curhat ke rakyat. Jangan pisahkan Bapak dengan Pak Jokowi. Bang, gini ya. Bukan jangan bilang sebagai rakyat gitu ya. Tadi di bagian depan kan ini orang mengatakan sebagai rakyat gitu teman-temannya. Saya klarifikasi lah. Jangan bilang sebagai rakyat. Oke lah. Anda bagian dari rakyat gitu loh. Tapi kan Anda cuma satu. Kalau rakyat itu kan komunal, komunitas ya kan, dalam jumlah banyak. Janganlah bilang gitu. Mending bilang aja sebagai anak kebo gitu kan. Kecewa dengan Pak Prabowo karena kebo mau merapat. Masih ada Jokowi di situ. Masih akur dengan Jokowi. Ya repot lah kebo mau masuk. Bilang aja gitu. Janganlah bilang sebagai rakyat ya kan. Dan juga terkait komentarnya tadi di bagian tengah yang membanding-bandingkan antara Prabowo dengan Soekarno ya. Yang katanya Soekarno itu mengadili 6 teman dekatnya ya kan. Lah kalau Prabowo itu ya jangan cemen lah gitu mungkin maksudnya ya. Adili itu Jokowi, walaupun teman karibnya orang yang berjasa itu persetan. Yang penting kalau bersalah adili, betul, kalau bersalah adili. Cuma masalahnya tolong cari kesalahannya Pak Jokowi apa. Kalau Anda menemukannya silakan dilaporkan ke pengadilan, daftarkan ke perkaranya gitu loh. Tapi jangan khawatir ya anak-anak kebo yang barusan ya komentar. Karena Pak Prabowo kemungkinan besar sebentar lagi juga akan mengadili teman dekatnya. Loh siapa bang yang mau diadili? Mak kebo. Biasanya kan seperti itu teman-teman ya. Apa yang diharapkan oleh anak-anak kebo dan juga anak-anak onta ini apa? Berbanding terbalik begitu ya. Mereka mengharapkan Jokowi diadili oleh Prabowo. Nanti jangan-jangan nggak tahunya yang diadili Prabowo itu justru mak kebo gitu loh. Yang nanti menggunakan baju menggunakan rompi oranye itu mak kebo gitu loh. Aduh, kasihan kali ya. Lanjut. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan Syukurin. Anda kecewa, Hastro menangis, Ibu Mega menangis, PDI menangis, semuanya menangis. Tapi kami bahagia, Pak. Kami rakyat Indonesia sangat bahagia. Hastro tetap menjadi tersangka dan akan segera ditahan. Sudah tidak ada menangis lagi, ya kan? Biarin aja Anda kecewa. Itu kan urusan Anda. Karena Anda kalah kan? Mak kebo menangis, moncong kura-kura menangis, malaikat menangis, semuanya menangis ya kan. Tetapi rakyat tertawa menurut netizen barusan. Kira-kira menurut teman-teman benar nggak sih? Bahwa putusan pengadilan kemarin yang menolak ya gugatan pra peradilan yang dilayangkan oleh Sekjen Moncong Kura-Kura itu disambut baik oleh masyarakat, walaupun disambut dengan sedih oleh golongan kebo. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sih sependapat ya, karena memang faktanya ya kita ketahui bersama ya, rekam jejak track record dari yang bersangkutan termasuk kebo-kebonya juga itu macam kayak gimana gitu ya. Jadi justru akan saya bingung dan gak habis pikir jika pengadilan itu menerima
gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Moncong Kura-Kura dan memenangkannya. Itu menurut saya yang justru harus dipertanyakan. Ketika ditolak, itu memang sudah tepat menurut saya. Lanjut. Tahu nggak siapa yang paling dirugikan dengan adanya efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto? Oknum-oknum yang selama ini menikmati lahan basah dari anggaran negara. Orang-orang yang biasa mendapatkan cuan, mendapatkan cashback, dan bisa berfoya-foya pakai duit negara, itulah mereka yang paling kepanasan, paling pelojotan. Aduh, kayak mana ini? Nggak bisa lagi nih, gara-gara Pak Prabowo efisiensi begini. Itu yang paling dirugikan ya. Dan mereka tuh bakal seneng-seneng aja gitu ya, kalau misalkan ada framing-framing bahwasanya ini gara-gara efisiensi, akan ada PHK, akan ada ono ini ya. Padahal tuh ya udah jelas loh di dalam impres atau instruksi presiden, pos-pos mana saja yang harus dipangkas dan tidak boleh dipangkas ya. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial itu adalah hal yang tidak boleh diefisiensi, tidak boleh dipangkas, jelas tertulis dengan nyata gitu di dalam impres. Ya kalau orang-orang nggak mau menjalankan itu, ya artinya apa? Mereka tidak mau rugi, nggak mau rugi, nggak mau kehilangan lahan basah mereka. Ya ayo cerdas dikit teman-teman. Iya. Jadi siapakah yang paling dirugikan ketika efisiensi ya? Barusan kita mendengar pernyataan dari Mbak Pecel Lele. Sebelumnya saya sampaikan bahwa video yang baru saja kita saksikan ya, tentang Mbak Pecel Lele yang membahas tentang efisiensi, ini sudah tidak berhubungan lagi dengan video-video sebelumnya yang kita tonton teman-teman ya. Tapi menurut saya ini masih sangat relate, masih berhubungan dengan satu golongan gitu ya, golongan kebo gitu. Nah, menurut teman-teman gimana? Apa yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele barusan benar atau enggak? Kalau menurut saya benar gitu ya. Jadi pihak-pihak yang dirugikan oleh efisiensi itu bukan rakyat gitu loh, tetapi ada segelintir orang yang selama ini memang suka memainkan anggaran, ya kan? Iyalah. Iya, walaupun gini-gini, jelek-jelek gini, paham juga lah, ya kan, bagaimana anggaran itu dimainkan. Dan begitu anggaran itu disunat, ada efisiensi oleh pemerintah. Orang yang berkuar-kuar itu adalah orang yang selama ini sebetulnya menyusu ya, memanipulasi, mengambil keuntungan dari anggaran-anggaran tersebut ya. Lanjut. Lu tahu nggak sebelum anggaran dipotong itu rencana kita akan membangun 9.000 unit sekolah, dan ketika dipotong 0 unit. Gak bilang sama mereka. Oke. Itu loh. Oke. Lu tahu nggak bahwa ketika perut diisi tapi kepala tidak diisi, maka negara ini sedang memproduksi generasi buruh punya anak buruh, buruh punya anak buruh. Wah, keren kali ya, keren kali ini politisi, seolah-olah membela kepentingan rakyat. Lu tahu nggak? Ada sekian juta sekolah ya kan? Sekian juta sekolah di negeri ini ya kan? Nggak tahu itu sekolahnya siapa aja ya kan? Bahkan juga banyak sekolah-sekolah fiktif ya kan? Bener kan? Iya, banyak juga. Sekolah yang terdaftar yang setiap tahun mendapatkan dana BOS dan lain sebagainya, sekolahnya nggak ada. Coba itu dicek itu di Indonesia bagian timur, banyak sekali nama-nama sekolah yang ketika dicek sekolahnya nggak ada. Nah, terus dananya kemana? Ya itulah yang diantisipasi oleh Prabowo. Prabowo mengetahui kebocoran anggaran-anggaran itu dan ingin menutup celahnya. Nah, ketika celahnya ditutup, maka orang yang paling berkuar-kuar adalah orang yang selama ini memainkan anggaran itu. Itu dugaan saya. Iya, saya nggak menuduh, saya nggak menjustifikasi, dan saya juga tidak menghakimi. Saya menduga. Lanjut. Krisis terakhir Pak, ini ada efisiensi anggaran. Ini isu yang lumayan ramai dan juga mungkin terkait dengan hal ini. Maksudnya banyak PHK gitu. Enggak, saya sih kalau efisiensi bagus, saya setuju. Apalagi kalau kita bicaranya satu, ya. Yang diefisienkan mana? Oh, perjalanan dinas efisien kan itu bukan tidak bisa dihitung. Saya setuju banget mendukung. Terus kemudian hal yang tidak penting gitu ya. Umpama kita bicara ATK kan sudah banyak digital, itu juga bagus.
Mungkin makan minum itu biasanya kalau di Pemda ini pengalaman saya ya, di pemerintahan saya kira akan sama, juga biasanya tinggi. Kalau itu bisa dilakukan, efisiensi bagus. Maka dua, kelembagaannya. Kalau bisa slimming, kan juga akan efisien toh. Maka saran saya, mulai dari pusat sampai daerah, lembaganya juga harus dislimmingkan. Diefisienkan, tidak hanya anggarannya saja. Dan kalau ini sebagai sebuah gerakan tidak hanya politis, tidak hanya demokratis, tapi juga gerakan yang membangun kesadaran bersama, mungkin bagus juga dari atas dulu. Kami selama ini tidak akan pernah menerima bayaran separuh saja. Umpama juga akan bisa memberikan contoh yang baik. Oh, karena mereka yang duduk itu, mereka semua sedang melaksanakan ibadahnya. Untuk kemudian tidak berpikir pada fasilitas-fasilitas yang mewah. Itu saya kira kalau itu dilakukan, saya mendukung penuh. Tapi ingat, satu yang saya ingatkan betul, dihitung betul, hati-hati betul, dan tentu pertimbangkan mana-mana yang tidak mengganggu hak individu. Mana-mana program yang sudah disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangan diganggu. Ya, kalau itu bisa dilakukan, kita dukung penuh. Kalau tidak, pasti kita akan pertimbangkan. Oke ya? Dalah Pak. Pak Uban, saya itu sebetulnya sebagai warga negara Indonesia ya, yang menjunjung tinggi adat ketimuran ya, ketika melihat seseorang yang kalah dalam kontestasi, orang yang kalah dalam lomba ibaratnya ya, dalam kejuaraan, itu kita itu pasti muncul rasa empati gitu Pak Uban ya. Tetapi kok saya ini nggak ada rasa empati ke Anda gitu loh. Kenapa gitu loh? Apakah benar ya? Mungkin energi itu nggak bisa berbohong gitu ya. Orang yang kemelinti itu jangankan ngomong gitu ya, ngomong panjang, ngomong satu kata saja, itu energinya itu buruk dan itu bisa menimbulkan respon yang tidak baik dari lawan bicara atau orang yang ngelihatnya gitu loh. Dan itu saya rasakan teman-temannya, dan jangankan mendengarkan ngomongnya, ngelihat gesturnya saja gitu kan ya. Ngelihat cara dia melihat, ngelihat cara dia berjalan, bergerak. Kok enek gitu? Mohon maaf loh ya. Ini pendapat saya pribadi loh ya. Jadi sebetulnya saya berpendapat gitu Pak Uban ya, daripada mengomentari efisiensi anggaran lah, kemudian itu efisiensi agar itu loh kabinetnya itu nggak terlalu gemuk lah, beginilah, begitulah. Ya memang semua orang punya pendapat Pak Uban ya, tetapi agar rakyat itu punya empati dan simpati kepada Anda, mending nggak usah dijawab kalau wartawan tanya gitu loh. Jawablah yang diplomatis bahwa itu merupakan kewenangan pemerintahan, presiden terpilih. Saya memang pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden, tetapi saya kalah. Bahkan paling buncit 16% ya. Sampai saya dijuluki Pak RT 16%. Tidak layak mengomentari program-program kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh presiden terpilih. Keren Anda di mata rakyat. Tahun 2029 Anda mencalonkan diri lagi, masih ada potensi dipilih, minimal nggak 16% lagi. Berapa Bang? 17. Iyalah, minimal kan naik 1%. Lanjut. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang anak kebo ya, yang membanding-bandingkan Soekarno dengan Prabowo ya. Menurutnya Soekarno tidak pernah segan-segan memenjarakan, memproses ya teman akrabnya, bahkan sampai di penjara. Memang juga ada juga yang sampai dihukum mati ya, karena bukan karena korupsi, melainkan karena pemberontakan. Ya jangan khawatir lah ya anak-anak kebo ya, sebentar lagi teman akrab Pak Prabowo ya, yang selama ini mengaku teman baik Pak Prabowo, yang beberapa waktu lalu memberi gratifikasi Pak Prabowo berupa nasi goreng dan juga minyak urut ya kan. Siapa lagi Bang? Iya itulah Mak Kebo ya kan. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera berstatus tersangka dan memakai rompi oren.
Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Prabowo sama kok dengan Soekarno ya kan. Cuma jangan berharap Prabowo akan mengadili Jokowi karena Prabowo nggak memiliki bukti. Kalau Anda memiliki bukti Jokowi melakukan kesalahan, silakan daftarkan perkaranya ke pengadilan. Nah, kader-kader gebuk lainnya juga kader-kader elit ya, maksud saya secara bergantian juga akan menggunakan kaos oranye. Kita tunggu aja bareng-bareng ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang parodi kocak Mas Jimmy Swilo yang memarodikan Prabowo yang sedang memantau orang-orang yang sedang sedih gitu ya di negeri ini. Wah, ternyata Prabowo itu sedang menyindir kader-kader gebuk yang sedih karena tidak berhasil mengadu domba Jokowi dengan dirinya ya. Juga sedih karena kader-kader elitnya sebentar lagi akan berbaju oranye semua. Selain itu juga masih ada saja desakan dari para netizen agar Mak Kebo segera diadili ya terkait kebijakan-kebijakannya ketika menjadi presiden di masa lalu ya. Selain itu juga tadi ada video dari kader Kebo yang macak membela rakyat dengan mengatakan bahwa efisiensi akan merugikan rakyat ya. Sekian ribu sekolah mau dibangun, karena ada efisiensi maka nggak jadi dibangun. Wah, rakyat yang mana yang dirugikan? Nah, kader kau itu yang suka memainkan anggaran. Nah, kocak kali kau mau ngibulin rakyat. Ya nggak bisa lah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.